Di masa ketika Kekaisaran Romawi menguasai sebagian besar dunia barat, ada satu bangsa yang berdiri di tepi peradaban ini, siap untuk mengukir namanya dalam sejarah. Mereka adalah bangsa yang tangguh, dikenal karena kekuatan dan keberanian mereka di medan perang, namun seringkali disalahpahami dan dicap sebagai perusak peradaban. Mereka adalah bangsa Goth. Bukan sekadar penakluk yang menjatuhkan Roma, tetapi juga pembangun kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Eropa. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah mereka, dari masa kejayaan hingga keruntuhan, dan bagaimana mereka membantu membentuk wajah Eropa yang kita kenal hari ini. Bangsa Goth, yang sering dianggap sebagai penakluk yang keras, sebenarnya adalah bagian penting dari sejarah Eropa. Berasal dari Eropa Timur, mereka memainkan peran kunci dalam transisi dari zaman kuno ke abad pertengahan. Dari pertempuran melawan Romawi hingga mendirikan kerajaan-kerajaan yang kuat, kisah bangsa Goth adalah kisah tentang kekuatan, migrasi, dan transformasi yang membentuk wajah Eropa yang kita kenal hari ini. Perjalanan bangsa Goth dimulai dari Gotland, sebuah tempat yang keras dan dingin yang mendorong mereka untuk mencari tanah yang lebih subur dan iklim yang lebih hangat. Mereka menyeberangi Laut Baltik, menghadapi angin kencang dan gelombang yang ganas, menuju pesisir Eropa Timur. Ini adalah salah satu migrasi besar pertama dalam sejarah Eropa yang berdampak signifikan pada peta politik dan sosial di benua itu. Setelah menyeberangi laut, bangsa Goth mendarat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Polandia, di sepanjang sungai Vistula. Di sini mereka mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih terorganisir. Wilayah ini, dengan tanahnya yang subur dan hutan yang lebat, menawarkan banyak sumber daya yang diperlukan untuk bertahan, hidup, dan berkembang. Seiring waktu, bangsa Goth berkembang menjadi sebuah konfederasi suku-suku yang kuat, yang dikenal karena keterampilan mereka dalam bertempur dan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun migrasi mereka tidak berhenti di situ. Dorongan untuk mencari wilayah baru dan tekanan dari suku-suku lain mendorong mereka untuk terus bergerak lebih jauh ke selatan dan timur. Mereka menjelajahi dataran luas Eropa Timur, mendekati wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Di sepanjang perjalanan ini, bangsa Goth mulai berinteraksi dengan suku-suku lain, baik melalui pertempuran maupun perdagangan. Mereka memperluas pengaruh mereka, mengadopsi dan menyesuaikan budaya dari bangsa-bangsa yang mereka temui. Pada akhirnya, migrasi bangsa Goth membawa mereka ke perbatasan Kekaisaran Romawi, yang saat itu sedang berada di puncak kejayaannya. Ini menandai awal dari serangkaian konflik dan aliansi yang akan mengubah sejarah Eropa selamanya. Interaksi mereka dengan Romawi bukan hanya sekedar konflik, tetapi juga pertukaran budaya dan teknologi yang memperkaya kedua belah pihak. Disinilah bangsa Goth mulai memainkan peran yang semakin penting dalam sejarah, sebagai penantang yang tangguh, dan, pada akhirnya, sebagai pewaris sebagian wilayah Kekaisaran Romawi setelah keruntuhannya. Hubungan antara bangsa Goth dan Kekaisaran Romawi adalah salah satu babak paling dinamis dalam sejarah Eropa, dipenuhi dengan perjanjian diplomatik, konflik berdarah, dan pertempuran epik. Pada awalnya bangsa Goth mendekati Kekaisaran Romawi sebagai sekutu dan pengungsi. Mereka memohon perlindungan dari ancaman suku Hun yang ganas, dan sebagai gantinya, Romawi mengizinkan mereka untuk menetap di wilayah perbatasan kekaisaran. Namun, ketegangan segera meningkat akibat perlakuan buruk yang diterima bangsa Goth dari pejabat Romawi, seperti pengabaian dalam distribusi makanan dan tindakan korupsi lainnya. Ketidakpuasan ini memicu pemberontakan besar yang berpuncak pada pertempuran Adrianopel pada tahun 378 Masehi, di mana pasukan Goth yang dipimpin oleh Fritigern menghancurkan legiun Romawi dan menewaskan Kaisar Valens. Pertempuran ini menandai awal dari akhir supremasi Romawi di barat dan membuka jalan bagi bangsa Goth untuk menuntut lebih banyak wilayah dan hak di dalam kekaisaran.
Setelah kekalahan di Adrianopel, Romawi terpaksa mengakui kekuatan bangsa Goth dan menandatangani perjanjian yang memberikan mereka status foederati atau sekutu dengan hak untuk menetap dan berperang di pihak Romawi. Namun, perdamaian ini tidak bertahan lama. Ketidakstabilan politik di Roma dan keinginan bangsa Goth untuk mendapatkan lebih banyak hak dan wilayah akhirnya memicu serangkaian konflik baru, termasuk penjarahan Roma oleh Visigoth pada tahun 410 Masehi di bawah kepemimpinan Alaric. Hubungan antara bangsa Goth dan Romawi adalah kisah yang kompleks, penuh dengan perubahan aliansi, pengkhianatan, dan perjuangan kekuasaan. Pada akhirnya, bangsa Goth memainkan peran penting dalam kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat, tetapi juga membantu membentuk dasar-dasar masyarakat Eropa yang baru. Bangsa Ostrogoth, salah satu cabang utama dari suku Goth, mencapai puncak kejayaan mereka di Italia pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi. Setelah berpisah dari kerabat mereka, Visigoth, Ostrogoth bergerak ke arah timur dan selatan Eropa sebelum akhirnya menetap di Italia. Di bawah kepemimpinan raja mereka yang legendaris, Theodoric yang Agung, bangsa Ostrogoth berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang kuat dan makmur di bekas wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Theodoric dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan visioner. Dia tidak hanya seorang prajurit yang hebat, tetapi juga seorang penguasa yang memahami pentingnya menggabungkan tradisi Goth dengan warisan Romawi. Di bawah pemerintahannya, Ostrogoth berhasil memelihara kestabilan dan kemakmuran di Italia. Theodoric mempromosikan pembangunan infrastruktur, mengadopsi hukum Romawi, dan menjaga perdamaian antara berbagai kelompok etnis di kerajaannya. Dia juga mendirikan Ravenna sebagai ibu kota kerajaan yang kemudian menjadi pusat seni dan budaya yang menakjubkan. Namun, kejayaan Ostrogoth di Italia tidak bertahan selamanya. Setelah kematian Theodoric, kerajaan mulai mengalami ketidakstabilan internal dan tekanan eksternal dari Kekaisaran Bizantium yang ingin merebut kembali wilayah tersebut. Meskipun bangsa Ostrogoth berjuang keras, mereka akhirnya kalah dalam perang melawan Bizantium yang dipimpin oleh Jenderal Besar Belisarius. Kekalahan ini menandai berakhirnya kekuasaan Ostrogoth di Italia, tetapi warisan mereka tetap hidup dalam sejarah sebagai salah satu kerajaan barbar yang paling berhasil di Eropa.